Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kewarganegaraan. Bapak Ibu, kita di sini akan membahas pengertian Pancasila dalam ruang lingkup. Terlebih dahulu kita akan meninjau apa itu pengertian dari Pancasila. Sebagai pengertian dasar, Pancasila secara definisi etimologis dalam bahasa Sanskerta, panca itu artinya 5 dan sila artinya adalah dasar, azas, prinsip atau pedoman. Definisi terminologi atau istilah kenegaraan, 5 dasar yang menjadi ideologi tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan merupakan sumber hukum tertinggi. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, di mana ini termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu, kawan-kawan semua bisa melihat pada alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian sebagai dasar negara, pengertiannya adalah Pancasila merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hukum. Jadi segala sesuatu penyelenggaraan pemerintahan dan hukum itu sebagai landasannya adalah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, way of life, merupakan petunjuk bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Kemudian nilai-nilainya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai jiwa bangsa, di mana nilai-nilai luhur yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mengakar dalam budaya Indonesia. Kita lihat untuk ruang lingkup Pancasila. Mencakup 5 prinsip dasar yang mengatur kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Aspek pengaturan utama, kita lihat pada sila pertama, itu hubungan manusia dengan Tuhan, atau sering kita sebut dengan hablum minallah, di mana semua agama yang ada di Indonesia ini semuanya sudah mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Berarti di Indonesia ini semuanya beragama, seperti itu. Kemudian sila kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia atau yang sering disebut dengan hablum minannas. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan bangsa dan negara. Hubungan dua negara itu yang sering kita sebut dengan hubungan bilateral, dan dengan berbagai negara sering kita sebut dengan hubungan multilateral. Yang sila keempat, aspek pengaturan utamanya adalah tata cara bermusyawarah atau demokrasi, dan untuk pengaturan utama di sila kelima, kesejahteraan dan keadilan sosial. Jadi kita akan melakukan penjabaran satu demi satu untuk masing-masing dari sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama, semuanya masih mengingat ya, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, mengakui eksistensi Tuhan yang Maha Esa. Kemudian menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama, serta tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jelas semua yang ada di ketuhanan yang Maha Esa ini sudah dilaksanakan dan dijalankan oleh masyarakat dan kita semua tentu saja, khususnya yang yang menganut agama Islam ya, sudah dijelaskan di sana, tidak boleh memaksakan agama, lakum dinukum waliyadin, tapi juga di sini juga harus menghargai kebebasan beragama serta tetap bertoleransi beragama. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia, kemudian saling mencintai, tenggang rasa, dan tidak semena-mena. Ini juga untuk di dunia pendidikan, termaktub juga di situ nanti ada kurikulum
cinta ya, saat ini kurikulum cinta. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Kita lanjutkan pada sila ketiga dan keempat. Untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jelas bahwa segala sesuatu yang berlaku di pemerintahan atau di Indonesia ini, kita lebih mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan bangsa daripada kepentingan segolongan orang ataupun kepentingan pribadi. Kemudian rela berkorban untuk negara dan cinta tanah air. Kalau dulu memang jelas bisa kita lihat sebagai bukti nyatanya, yaitu ada perang mempertahankan kemerdekaan atau memperebutkan kemerdekaan. Sedangkan untuk akhir zaman ini kita bisa melihat cinta tanah air dengan melakukan kegiatan upacara secara khusyuk, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, dan juga bisa juga dengan melaksanakan kegiatan belajar yang baik, itu untuk para pelajar dan juga bagi yang bekerja, juga bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian menghindari sikap diskriminasi dan perpecahan atau SARA ya, suku, ras, dan agama, di mana sudah tidak berlaku lagi ini kulitnya apa, ini dari daerah mana, itu sudah tidak berlaku, bahwa kita sudah sama, tidak ada perpecahan dan tidak ada perbedaan ataupun diskriminasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita ketahui bahwa prinsip demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, jadi tidak hanya di pemilu ya. Kemudian juga beberapa hal peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini semuanya sudah dilakukan secara demokrasi dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan serta menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah. Segala sesuatu sudah dimusyawarahkan. Kalau untuk skup nasional, kita sebagai bangsa Indonesia tidak semua rakyat bisa secara bersama, namun bisa menitipkan aspirasinya melalui wakil rakyat, itu jadi menghasilkan musyawarah mufakat, diambil keputusan, dan keputusan itu bisa dilaksanakan secara bersama dan menghormatinya. Sila yang kelima adalah penjabarannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perlakuan adil, adil di mana ini? Baik hukum, semua warga negara berhak untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama, ekonomi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia ini ada di Undang-Undang Nomor 33 ya, kalau tidak salah ya. Coba dicek. Kemudian politik. Jadi berhak semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi secara usia untuk berperan dalam kancah politik dan juga dalam kehidupan sosial. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban semua dari kita sesuai dengan tugas dan kewajiban kita masing-masing, kita melaksanakan kewajiban kita, baru kita mendapatkan hak kita secara seimbang. Kemudian memberi pertolongan kepada orang lain dan tidak melakukan pemborosan. Ya, ini tidak melakukan pemborosan ya, ini terutama yang konsumtif untuk berusaha mengendalikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mengedepankan gotong royong dan kemakmuran bangsa. Saat ini memang gotong royong sudah mulai melemah. Tapi kita berusaha, ayo yang kita bisa menerapkan di sisi mana kita bisa untuk tetap menjaga gotong royong dan kemakmuran bersama. Kesimpulan dan relevansi bahwa Pancasila adalah pilar utama yang menjadi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman ini, karena Indonesia itu negaranya berpulau-pulau, budayanya banyak sekali, maka satu hal yang menjadi pilarnya adalah Pancasila. Ruang lingkup Pancasila mencakup seluruh aspek kehidupan, dari etika pribadi hingga pada tata kelola negara. Kemudian penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai konsistensi adalah kunci stabilitas dan kemajuan bangsa. Oke.
Saya kira itu yang bisa kita sampaikan untuk saat ini. Kita bisa melanjutkan ke bab selanjutnya dengan mata kuliah yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.